Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat karunia-Nya sehingga dengan izinnya hari ini Allah mudahkan kita untuk hadir bersua di sini ya. Semua yang terjadi adalah atas izin Allah. Ana yang seharusnya pekan depan atau pekan depannya lagi di tanggal 21, kemudian Ana ternyata hadir malam ini berjumpa bersama Antuna semuanya, itu semuanya adalah atas izin Allah. Nah, tak lupa kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur. Karena ini thalabul ilmi adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Ya, alhamdulillah. Kemudian sholawat serta salam senantiasa semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melalui beliau Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, dan juga kepada seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman tanpa terkecuali. Kita awali majelis hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ketika bersama Ana pekan bulan kemarin, itu kemarin kan kita bab itmamul harokat. Itu udah selesai ya, 3 harokat tersebut udah selesai. Udah, alhamdulillah. Berarti pekan ini kita masuk ke bab makhorijul huruf ya. Kita insya Allah pekan ini akan membahas bab makhorijul huruf. Baik, kita mulai. Al-Imam Ibnul Jazari di dalam Muqaddimah Jazariyah di bait kelimanya, beliau mengatakan, qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala, idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfiqu bi afsahil lughati. Idh wajibun, wajib, maka wajib bagi kalian untuk mempelajari. Sebelum kita mempelajari, sebelum kita mulai untuk mempelajari ilmu baca Al-Quran, maka ada 2 hal yang harus dimantapkan, yang harus dipelajari. Yaitu apa saja? Yang pertama, makhorijal huruf. Dan yang kedua, sifatul huruf. Makhorijal huruf was sifati. Supaya apa? Di sini dijelaskan liyalfidhu bi afsahil lughati. Supaya kita bisa melafazkan, bisa mengucapkan dengan bahasa yang paling fasih. Supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan bahasa yang paling fasih. Nah, maksudnya bahasa yang paling fasih di sini adalah supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan tempat keluar yang benar, dengan sifat-sifat yang benar, nggak lagi asal-asalan. Dari bait tersebut, maka mempelajari makhorijul huruf dan sifatul huruf hukumnya apa? Wajib. Sebagaimana yang kemarin Ana sampaikan ketika
membahas tentang di bab mabadi ilmu tajwid. Ya, di situ dikatakan bahwa mempelajari makhorijul huruf dan sifatul huruf. Sifat di sini yang dimaksud adalah sifat lazimah, hukumnya adalah wajib. Nah, lalu apa itu makhorijul huruf? Makhorijul huruf. Kita berarti ke definisi. Makhorijul huruf itu berasal dari dua kata. Makhorij dan al-huruf. Apa itu makhrij? Makhrij adalah bentuk jamak dari kata makhraj yang artinya tempat keluar. Apa artinya? Tempat keluar. Tempat keluar. Tempat keluar. Itu definisi makhraj. Ya, tempat keluar. Sedangkan secara istilah makhraj adalah tempat keluarnya huruf yang suara pengucapannya terhenti pada tempat tersebut, menjadikan huruf tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nih, misalkan huruf dzal, kita sukunkan. Ketika kita mensukunkan, suara tersebut terhentinya di mana? Oh, ternyata terhentinya itu di ujung lidah ketika ia bertemu dengan ujung gigi seri atas. Oh, berarti itu makhraj huruf dzal itu. Nah, atau mungkin dengan huruf-huruf yang lain. Itu hanya salah satu contoh saja. Itu ya, itu definisi apa? Makhraj. Makhraj. Baik. Lalu tadi dikatakan bahwa makhorijul huruf itu kan dari dua kata, makhraj dan al-huruf. Apa itu al-huruf? Menurut bahasa, al-huruf adalah bentuk jamak dari kata harfun. Bentuk jamak dari kata harfun, yang artinya ujung sesuatu. Sedangkan secara istilah, al-huruf adalah suara yang bersumber dari makhraj muhaqqaq atau makhraj muqaddar. Ana ulang, definisi al-huruf secara istilah adalah suara yang bersumber dari makhraj muhaqqaq atau makhraj muqaddar. Itu ya. Coba sebelum Ana lanjutkan, siapa yang mau mengulang definisi dari al-huruf? Saya gitu. Tidak ada? Ana Baik. Ustazah. Sebentar, siapa ini? Ibu Nurlela. Silahkan Iya. Ibu. Apa itu al-huruf? Al-huruf adalah bentuk jamak dari makhraj, tempat keluarnya huruf. Kalau secara istilah, tempat keluarnya huruf menjadikan huruf yang dengan yang lain menjadi berbeda. Bukan. Kalau itu definisi makhraj. Tadi Ana tanyakan definisi huruf. Halo Ustazah. Siapa? Sebutkan namanya. Ibu Rita. Hajah Nani. Nurbaiti. Nama saya Nurbaiti. Mana? Oh, Nurbaiti. Ya. Silakan Ibu. Apa itu definisi? Definisi huruf itu jamak dari harfun, yang artinya ujung sesuatu. Kalau secara istilahnya yaitu suara yang bersumber dari makhraj muhaqqaq atau muqaddar. Masya Allah, barakallahu fiik. Itu ya, huruf itu sumber, suara yang bersumber dari makhraj muhaqqaq atau makhraj muqaddar. Nah, apa itu makhraj muhaqqaq? Apa itu makhraj muqaddar? Baik, makhraj muhaqqaq itu adalah artinya tertentu.
Muhaqqaq itu artinya tertentu, jelas, ada keberadaannya itu jelas gitu ya. Nah, makhraj muhaqqaq adalah huruf yang jelas sandarannya, jelas tempat keluar, jelas tempat keluarnya, itu muhaqqaq. Sedangkan makhraj muqaddar adalah huruf atau makhraj yang tidak tertentu, atau dia nggak jelas tempat keluarnya dari mana, gitu ya. Nah, itu adalah makhraj muhaqqaq maupun muqaddar. Baik. Sekarang karena kita pembahasannya makharijul huruf, maka kita perlu kenalan dulu sama yang namanya huruf. Huruf di sini tentu adalah huruf Arab. Ana tidak buka kamera, tidak apa-apa ya? Enggak apa-apa saja. Baik. Huruf di sini yang dimaksud huruf Arab. Huruf Arab secara umum itu ada dua jenis. Satu, terbagi menjadi dua ya. Satu, huruf ma'ani. Dua, huruf mabani. Huruf ma'ani dan huruf mabani. Huruf ma'ani adalah huruf-huruf yang memiliki makna. Nah, ini pembahasannya ada di nahwu shorof. Seperti huruf jer, huruf istifham, hal, a, min, ila, ala, wa, bi, ka. Itu adalah huruf-huruf yang memiliki makna. Dengan menyebutkan itu sudah memiliki makna tersendiri. Itu namanya huruf ma'ani. Lalu yang kedua namanya huruf mabani. Huruf apa? Mabani. Nah, huruf mabani ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu huruf asliyah dan huruf far'iyah. Definisinya tadi apa Ustazah huruf mabani? Huruf mabani, huruf yang tetap. Maba, bukan mabe. Mabani. Mabani. Apa tadi definisinya? Huruf yang tetap. Huruf yang tetap. Nah, huruf mabani ini terbagi menjadi dua, yaitu ada huruf asliyah dan ada huruf far'iyah. Yang akan kita bahas adalah huruf asliyah. Huruf asliyah adalah huruf hijaiyah yang berjumlah 29 huruf. Ini yang akan kita bahas. Karena huruf-huruf inilah yang memiliki tempat keluar, yang memiliki makhraj. Baik, kita ke huruf asliyah ya. Kita fokus ke huruf asliyah. Nah, huruf asliyah itu ada yang namanya huruf hijaiyah. Al-Imam Ahmad At-Tibi berkata dalam Manzumah Al-Mufid fi At-Tajwid, beliau mengatakan bahwa wa'iddatul hurufi lil hijai tis'un wa ishruna bilam tirai. Beliau mengatakan bahwa jumlah huruf hijaiyah itu berjumlah 29 huruf. Berjumlah berapa? 29 huruf. Kata siapa? Kata Imam Ahmad At-Tibi. At-Tibi, betul. Kata Imam At-Tibi. Kalau jumlah huruf itu kata Imam At-Tibi. Beliau mengatakan bahwa huruf hijaiyah berjumlah 29 huruf bilam tirai, tanpa adanya keraguan. Udah 29 huruf. Nah,
29 huruf tersebut sebagaimana yang sudah kita kenal. Mulai dari Hamzah, urutan yang pertama Hamzah. Di situ Hamzahnya itu menumpang pada alif ya. Hamzahnya menumpang pada alif. Mulai dari Hamzah atau alif, kemudian ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, qad, dod, to, lo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ha dulu baru waw, ha, waw, lam, alif, dan ya. Ya-nya nggak ada Ustazah. Ya, terakhir ya. Iya. Baik, Ana mau tanya nih. Di atas itu kan ada Hamzah yang menumpang pada alif. Ya kan? Iya. Itu Hamzah apa alif sebenarnya? Hamzah. Hamzah, betul. Lalu alifnya di mana? Ada di lam alif. Masya Allah, barakallahu fiik. Betul, Hamzahnya ada di lam alif. Kenapa dia kok digabung sama lam alif? Kenapa dia kok nggak sendirian aja kayak huruf-huruf yang lain? Karena huruf lam dan huruf alif masing-masing saling bantu-membantu. Saling bantu-membantu. Masya Keterangannya gitu lah. Allah. Karena alif tidak Saling berdiri, tidak bisa membutuhkan. berdiri sendiri. Alif tidak bisa Ah, berdiri. Baik, Alif coba tidak bisa berdiri sebentar. sendiri. Sebentar, siapa tadi yang mengatakan karena alif tidak bisa berdiri sendiri? Mana? Ana Ustazah Nurbaiti. Sebutkan nama. Nurbaiti Ustazah. Nurbaiti, betul. Karena alif tidak bisa berdiri sendiri. Karena alif selamanya sukun. Makanya dia membutuhkan huruf di depannya. Yang bisa menemani alif adalah huruf lam. Itulah makanya saya bilang saling bantu. Oh, Masya Allah. Gotong royong ya. Baik ya. Ana mau satu, siapa yang bilang saya duluan gitu. Bilang saya duluan gitu ya. Nanti kalau Ana bilang 1, 2, 3 saya gitu. Ana akan pantau di sini. Yang bilang saya duluan, coba sebutkan urutan huruf hijaiyah. Yuk. 1, 2, 3. Ana 1. Oi. 1. Ana oi. Nurlela. Iya. Oh iya, silakan. Afwan ya Ibu, tadi Anda menyebutkan nama saja ya Ibu ya. Nggak sopan bener. Ya, silakan Ibu coba sebutkan urutan huruf hijaiyah dengan pengucapan nama huruf yang betul. Mulai. A, ba, Tunggu. Nama huruf. Kalau nama huruf itu tidak berharokat. Kalau A itu alif. sudah berharokat fathah. Naam. Jadi alif. Alif atau hamzah? Hamzah. Hamzah. Ba, Lanjut. ta, sa, ja, Jim. ha, Ibu, Jim. jangan ja. Naam, Jim. jim. ha, ho, dal, zal, ro, zai, sa, Sin. sin, Naam. sod, dod. Bukan dong. Ibu. Ayo, abis sin apa? Abis sin. Shin, 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 Shin. shin, shin, Shin. Naam. shin, sod, dod, to, zo, ain, ghin, fa,
Qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Kenapa hamzahnya 2 alif. kali? Masya Allah, barakallahu fiik. Amin wa iyaki Ibu. Masya Allah. Baik, ketika menyebutkan huruf yang ditanya, yang diminta nama huruf, maka sebutkan nama. Jangan dikasih harokat. Kalau A, itu berarti dia sudah berharokat. Coba ya. Satu lagi, siapa? Nanti bilang saya setelah Ana hitung. 1, 2, 3. Saya. Jangan rebutan. Aduh, Ana bingung ini yang mana ya? Isti'anah. Kalau nanti Isti'anah. Ibu Isti'anah. Baik, silahkan Ibu. Hamzah, ba, ta, sa, jim. Stop. Ana tidak menyalahkan dengan hamzah, karena nama huruf tersebut bisa dibaca dengan ba atau bisa dibaca dengan ba. Tapi catatan, ketika membaca dengan hamzah, misalkan ba, ada koma di belakang ba, itu dia harus dipanjangkan dulu. Ba, ta, misalkan dengan hamzah. Tapi kalau dengan hamzah nggak dipanjangkan, kurang tepat. Ya, yuk ulang yuk. Hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, za atau zai, sin, sin, shin, sod, bukan shod, sod, yang lain Afwan, yang lain diam dulu supaya kita bisa menyimak temannya. Yuk lanjut Ibu Isti'anah. Ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ini kayaknya kalau untuk Bu Isti'anah nih, kayaknya ketika tadi menyebutkan zai au za, berarti sudah pernah mempelajari huruf, karena beliau tahu tuh, paham kalau huruf zai itu memiliki nama lain, memiliki 4 nama kayaknya ya. Barakallahu fiik, Masya Allah. Jazakillah Ustazah. Jazakillahu khaira, lengkapin. Jazakillahu khairan katsiran. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik ya, itu adalah nama-nama huruf hijaiyah. Baik, kita lanjutkan. Baik ya. Tadi dikatakan tentang jumlah huruf hijaiyah itu berjumlah 29 huruf. Dan Al-Quran itu tersusun dari huruf hijaiyah dengan 2 kondisi huruf tersebut, berharokat dan bersukun. Baik, kita lanjut. Nah, karena di sini pembahasannya adalah bab makhorijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, maka kita perlu mengetahui bagaimana cara mengetahui makhorijul huruf, cara mengetahui tempat keluarnya huruf, yaitu dengan 2 cara. Yang pertama, bisa dengan mensukunkan, atau yang kedua, bisa dengan mentasydidkan. Bisa dengan 2 cara tersebut. Lalu bagaimana gitu? Misal huruf ba. Huruf ba. Kita kan baru sekedar mengucapkan saja, tahu hurufnya huruf ba.
Lalu bagaimana supaya kita tahu sebelum kita sampai kepada materinya, penjelasannya? Kan kita biasanya suka suka penasaran duluan gitu kan. Bagaimana cara menemukan huruf tersebut? Sukunkan, kita kasih dulu depannya, kasih hamzah berharokat fathah gitu ya. Lalu cara menemukannya, sukunkan huruf ba-nya. Ab, ab, ab. Jangan dikol-kolahkan, sampai sukun saja. Ab. Atau kita tasdidkan. Abba, abba. Nah, dari dua cara tadi, berarti makhraj huruf ba di mana? Kalau kita baru sekedar mengobati rasa penasaran, berarti makhraj huruf ba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Afwan, belum sempat nutup mic. Alhamdulillah. Afwan. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Baik ya, kita lanjutkan. Tadi berarti huruf ba di mana huruf ba? Di syafatain. Masya Allah. Itu mudah ya. Mudah ya. Catat itu. Cara menemukannya adalah dengan mensukunkan atau mentasydidkan. Nah, itu adalah prolog pengantar untuk bab makhorijul huruf. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian makhorijul huruf. Ana yakin di kelas ini semuanya sudah mafhum bahwa makhorijul huruf secara umum terbagi menjadi 5. Apa saja? 1. Al-jawf. 2. Al-halqu. 3. Al-lisan. 4. Asyafatan. Boleh asyafatain. Boleh, karena itu maknanya baik an maupun ain. Itu maknanya ganda, maknanya 2. Ya, asyafatan boleh, asyafatain boleh. Lalu yang ke-5 apa? Al-khayshum. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, itu adalah makhorijul huruf secara umum. Nah, kita lanjutkan lagi. Itu secara umum, tetapi catat di sini bahwa itu adalah pendapatnya siapa yang mengatakan demikian? Yang secara umum dia mengatakan makhorijul huruf itu ada 5, itu pendapatnya siapa? Imam Qurtubi bukan? Imam siapa? Imam Qurtubi bukan? Tidak. Al-Khalid bin Ahmad bukan Ustazah? Kata siapa? Al-Khalil bin bin Ahmad. Ahmad. Masya Allah, betul. Baik ya, kita rinci sekarang. Secara umum tadi makhorijul huruf itu terbagi menjadi 5, yaitu al-jawf, al-halqi atau al-halqu, kemudian al-lisan, asyafatan, kemudian al-khayshum. Nah, tetapi tidak semuanya mengatakan bahwa ada makhraj al-jawf. Tidak semuanya mengatakan ada makhraj al-jawf. Baik, kita ke yang mengatakan ada makhraj al-jawf dulu. Di sini terkait jumlah, nggak apa-apa ya kita bahas ini dulu ya. Iya. Nggak apa-apa ya, supaya kita tahu gitu ya, supaya kita tahu bahwa nggak semua ulama sependapat mengatakan bahwa secara bahwa makhraj itu ada al-jaufnya gitu. Nggak semua ulama sependapat itu gitu. Ya, enggak apa-apa. Baik, secara umum kita tahu makhorijul huruf terbagi menjadi 5. Secara khusus
secara khusus Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan bahwa makhorijul huruf berjumlah 17 tempat. Yaitu apa saja? Di Al-Jauf ada berapa? Di Al-Jauf ada 1. Di Al-Jauf ada 1. Di Al-Halqu ada berapa? Ada 3. Ada 3. Lalu di Al-Lisan ada berapa? Ada 4. Alisan ada 10 ya Ustazah? 10. 10. Terus Asyafatan punya berapa? Ada 2. Ada 2. Ada 2. Lalu Al-Khoisyum ada berapa? 1. Ada 1. Ada Itu 1. pendapatnya siapa tadi yang mengatakan 17 tempat? Al-Imam Ibnul Jazari. Baik. Nah, di sini kita bahas sebentar bahwa mengenai perbedaan pendapat jumlah makhorijul huruf itu terbagi menjadi 3 mazhab. Ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat mengenai jumlah makhorijul huruf secara khusus. Ada yang mengatakan, kita bahas satu persatu, ada yang mengatakan 14 tempat. Makhorijul huruf berjumlah 14 tempat. Lalu ada yang mengatakan bahwa makhorijul huruf berjumlah 16 tempat. Dan yang ketiga yang mengatakan makhorijul huruf berjumlah 17 tempat. Kita bahas yang berjumlah yang mengatakan bahwa makhorijul huruf berjumlah 14 tempat. Ini merupakan pendapatnya Al-Imam Qutrub, kemudian Al-Imam Ibnu Ziyad Al-Farra, lalu Al-Imam Al-Jirmi, kemudian Al-Imam Abul Abbas Al-Mubarid, dan Al-Imam Ibnu Kisan. Beliau berlima mengatakan bahwa makhorijul huruf berjumlah 14 tempat dengan ketentuan yaitu meniadakan makhraj al-jauf dan menempatkan 3 huruf lam, nun, dan ro pada satu makhraj. Kalau pendapat yang kita pakai, yang kita lazimi, lam, nun, ro itu kan makhrajnya beda-beda, sendiri-sendiri, ya kan? Ya. Nah, di sini yang mengatakan 14 tempat, lam, nun, ro itu dia satu makhraj. Sehingga yang mengatakan 14 tersebut adalah al-jauf tidak ada, al-halq 3, al-lisan 8 karena lam nun ro gabung jadi 1, asyafatan 2, dan al-khoisyum 1. Gitu ya. Coba siapa yang bisa mengulang? Ustazah ulangi lagi nama imam-imamnya. Kecepetan. Kenapa anak kecepetan ya? Rasanya udah ngerem gitu. Iya, Ustazah Gak apa Ustazah. Saya pesan sama Mbak Musrifah ditunggu rekamannya, nanti belajar ulang dari rekaman. Oh, Masya Allah, barakallahu fiik, bijaksana sekali. Alhamdulillah, jazakillahu khairah. Ana tertolong ya. Jadi baik, itu tadi yang pertama ya, yang mengatakan berapa jumlah makhorijul huruf? 14, yaitu dengan meniadakan al-jauf dan menjadikan lam nun ro sebagai satu makhraj. Baik, sekarang kita yang kedua, pendapat yang kedua. Mazhab yang kedua mengatakan bahwa makhorijul huruf berjumlah 16 makhraj. Yang berpendapat demikian itu ada 5 imam. 1, Al-Imam Sibaweh. 2,
Al-Imam Maki Al-Qaisi. 3 Al-Imam Maki. Imam Maki. Naam. Tasdid, pakai tasdid, kafnya pakai tasdid. Al-Imam Maki Al-Qaisi. Lalu yang ketiga Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Yang keempat Al-Imam Asy-Syatibi. Dan yang kelima Al-Imam Al-Ja'bari. Nah, di sini yang mengatakan bahwa makhorijul huruf berjumlah 16 makhraj adalah dengan meniadakan al-jauf. Dengan apa? Meniadakan al-jauf. Kalau tadi yang 14 itu kan dia meniadakan al-jauf dan menjadikan lam nun ro sebagai satu makhraj. Kalau yang di sini adalah dengan meniadakan makhraj al-jauf. Lalu dikemanakan huruf-huruf matnya itu kalau al-jaufnya dihilangkan? Nah, huruf-huruf matnya itu dikembalikan ke makhraj asal huruf tersebut. Huruf mat itu kan ada alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya Kasroh. lalu waw sukun sebelumnya Dhammah. dhammah. Nah, ketiga huruf mat tersebut dikembalikan ke makhraj asalnya. Huruf alif, dia makhraj asalnya itu apa? Hamzah, yaitu di al-halqi, di aqsal halqi. Lalu huruf ya ditempatkan di mana dia makhrajnya? Di tengah lidah. Lisan. Wastul lisan. Tengah Huruf lisan. ya di tengah lidah. Huruf waw dikembalikan kemana waw matnya? Syafatan. Di syafatan. Masya Allah. Paling demen Ana begini nih. Ana cuma tinggal memurojaah saja. Baik ya. Itu adalah mazhab yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke mazhab yang ketiga, yaitu yang mengatakan bahwa makhorijul huruf berjumlah 17 makhraj. Ini merupakan pendapatnya jumhur ulama. Jumhur, apa makna jumhur? Mayoritas. Ini merupakan pendapatnya jumhur ulama dari ulama ahli bahasa, ulama nahwu dan ulama qiraat. Siapa saja yang berpendapat? Ada dua imam. Yang pertama adalah Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Farahili. Lalu yang kedua siapa? Yang kedua mesti kita nggak asing. Apa tadi saya aja-aja saya. Al-Jazari. Al-Jazari. Mau Jazari? Jazari. Al-Jazari. Ya, beliau adalah ulama yang fenomenal. Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Dengan ketentuan menjadikan makhraj al-jauf sebagai makhraj tersendiri, yaitu huruf-huruf mat. Dan pendapat ini merupakan pendapat yang muhtabar, yang terpilih, yang akhirnya diikuti oleh banyak para ulama, yang juga diikuti sampai kepada kita saat ini. Inilah pendapat yang kita pakai. Nah, selesai ini insya Allah kita akan masuk pada penjelasan satu persatu dari makhraj-makhraj tersebut. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Cek. Kalau diam semua berarti aman. Aman Ustazah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Maksudnya aman lolos saja dulu. Masya Allah.
Baik ya. Baik ya, kita lanjut ya. Nah, Baik, Ustaz. baik. Ya, tadi itu adalah prolog saja, baru sekedar prolog. Sekarang kita masuk ke pembagian makhorijul huruf. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang kita pakai adalah pendapatnya Al-Imam Ibnul Jazari. Secara umum, tadi dikatakan bahwa jumlah makhraj itu terbagi ada secara umum, ada secara khusus. Secara umum itu terbagi menjadi 5. Ada al-jauh, al-halqi, al-lisan, asyafatan, dan al-khayshum. Lalu secara khusus terbagi menjadi 17 makhraj, yaitu 1 di al-jauh, 3 di al-halqi, kemudian 10 di al-lisan, 2 di asyafatan, dan 1 di al-khayshum. Baik, alhamdulillah. Lalu apa esensi dari pelafalan huruf tersebut? Nah, di situ perlu diperhatikan bahwa esensinya adalah dari perincian 17 makhraj beserta huruf-hurufnya berdasarkan pendapatnya jumhur ulama yang tadi disampaikan, yaitu pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan juga Al-Imam Ibnul Jazari, perlu dipahami secara mendetail bahwa pada prinsipnya tidak ada dari 29 huruf hijaiyah yang bercampur antara huruf yang satu dengan yang lainnya. Meskipun dari satu makhraj yang sama. Dipahami nggak maksudnya? Enggak. Sama. Enggak. Baik. Kita paham, kita tahu bahwa jumlah huruf hijaiyah itu berjumlah berapa? 29. Tetapi makhraj huruf ada 17 tempat. Berarti dari 29 huruf tersebut ada huruf-huruf yang keluar dari tempat yang sama. Walaupun huruf-huruf tersebut keluar dari tempat yang sama, tetapi tetap esensinya itu berbeda antara huruf yang sama makhraj tersebut. Misal huruf ta, dal, to. Ta, dal, dan to. Ya, huruf tersebut keluar dari makhraj yang sama. Tetapi apakah 3 huruf tersebut berarti sama pengucapannya? Tidak, Ustazah. Tidak. Nah, itu yang dimaksudkan. Karena pada hakikatnya setiap huruf memiliki tempat tersendiri dari mana ia keluar. Dan juga memiliki sifat tersendiri untuk membedakan satu dan yang lainnya. Begitu. Itu yang dimaksud dengan esensi dari pelafalan huruf. Nah, dari situ maka ada ulama yang berpendapat bahwa makhorijul huruf secara khusus itu bukan 17, tetapi ya 29 itu gitu. Tetapi itu tetap tidak dipakai karena walaupun ada 29 itu bunyinya berbeda, itu yang membedakan nanti adalah sifatnya. Sedangkan makhrajnya di sini yang kita pakai adalah 17. Dari penjelasan yang singkat tadi, apakah bisa dipahami? Insya Allah bisa, Ustazah. Insya Allah, Ustazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nanti misalkan ketemu orang yang misalkan kekeh dengan satu pendapat, kemudian yang menyalahkan pendapat yang lain. Setelah tahu hal ini, kira-kira tersenyum apa tersenyum? Ya biasa aja, kan memang ada perbedaan.
Alhamdulillah. Jadi jangan sampai nanti eyel-eyelan. Iya, Ih, Ustazah. salah, bukan segitu, segini gitu. Jangan sampai seperti itu. Tapi insya Allah enggak lah ya. Iya, Gitu ya, insya Allah. Karena insya Allah semakin banyak kita tahu, maka insya Allah cara berpikir pun nanti akan semakin bijak. Barakallahu Iya. fikunna jami'an. Iya, Baik. betul. Aman ya, tidak ada yang ditanyakan ya. Insya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ibu, kalau Ana mencukupkan sampai di sini boleh tidak? Boleh. Boleh Iya. Ustazah? Iya, boleh. Ya, baik. Tafadhali Ustazah, Ikhlas. istirahat dulu. Ikhlas. Allah. Kelas Ustazah. Sudah banyak Barakallahu banget alhamdulillah fiik. ilmunya. Masya Allah. Baik, itu hanya prolog Ibu. Itu baru prolog doang. Prolog Tapi ini Makhorijul udah Huruf. termasuk ilmu pengetahuan. Masya Allah. Insya Allah di pertemuan depan kita akan masuk pada penjabaran dari makhraj yang 17 tersebut. Nah, misalkan nanti ya, misalkan nanti ada dari Antuna yang hafal nazom bab makhorijul huruf, nazom muqaddimah jazariyah bab makhorijul huruf. Ana kasih surprise. Apa itu? Namanya surprise. Kan judulnya surprise. Kalau dikasih tahu bukan surprise lagi itu mah namanya. Berarti Oke. bait 4 sampai 8 ya Ustazah? Ay, bukan dong. Bab Bait makhorijul berapa? huruf itu bait ke-9 sampai 9 ya? 19. Setelahnya berarti ya? Setelahnya 9 berarti sampai 19. Berarti berapa tuh? 9 sampai 10. 10. Ya. 10 bait ya. 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 11 bait, Ibu. 11 bait. Kita lihat 11 ya. bait 9 ya. sampai 19 ya. Yang terakhir gunnah itu. Ya. Yang hafal bab muqaddimah jazariyah bab makhorijul huruf. Nah, insya Allah Ana sediakan sesuatu. Nah, sampai jumpa insya Allah di pertemuan depan, entah kapan itu. Semoga Allah rizkikan kita untuk bertemu lagi. Amin. Allahumma amin. Insya Allah. Baik ya, mohon maaf lahir dan batin apabila di dalam menyampaikan Ana seperti ini mungkin banyak selengean, banyak tawa. Mohon dimaafkan, Ana hanya tidak ingin, Ana bukan model yang kaku insya Allah, makanya banyakkan nyengir. Ana mohon maaf lahir dan batin. Padahal lagi sakit ya. Mohon dimaafkan ya Bu ya, mohon ridhonya jika Ana ada salah kepada Antuna semuanya. Doakan Ana semoga Allah lembutkan hati Ana. Semoga bisa menjadi salah satu jalan tersampaikannya ilmu Al-Quran kepada Antuna dan kepada muslimah semuanya. Kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul. Sama-sama Ibu, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustazah. Syafaqillah ya Ustazah.